Bab 511, mereka tidak bisa melihatku. Saat itu larut malam, dan bulan redup memancarkan cahaya pucat dan terfragmentasi di atas tanah. Ditambah dengan awan yang tambal sulam itu membuat semuanya suram dan sulit dilihat. Teriakan sesekali dari berbagai binatang buas bisa didengar, bersama dengan ratapan jiwa-jiwa kesepian yang melayang ke sana kemari. Ini bukan pertama kalinya Bai Xiaochun berada di luar tembok besar, tetapi terakhir kali, dia berada di tengah pertempuran, sedangkan kali ini, dia keluar sendirian, dan itu menakutkan. Lagi pula, meskipun berada di lingkaran besar formasi inti, dia masih agak curiga terhadap hantu dan jiwa. Dia tidak takut pada mereka seperti dia di masa lalu, sebagian besar karena bertahun-tahun bertugas di tembok besar, dan pemahamannya yang lebih dalam tentang Willens. Meskipun dia belum melihat segala yang ada untuk dilihat di dunia, dia sudah cukup melihat bahwa dia tidak takut pada hantu orang mati seperti yang dia miliki di masa lalu. Saat ia melaju sepanjang malam, tidak mungkin untuk tidak melihat kerangka raksasa buas mencuat dari tanah. Sambil mendesah, dia berpikir, seluruh alasan aku memulai kultivasi abadi adalah karena aku ingin hidup selamanya. Siapa yang pernah berpikir bahwa jalan aku akan membawa aku ke tempat seperti ini? Petik 2 titik titik. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan, merenungkan bagaimana nasib suka menyeret orang ke segala macam jalan yang berbeda, jalan yang mungkin tidak pernah mereka tuju untuk berjalan. Sesaat berlalu, dan dia menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran semacam itu dan fokus untuk berhati-hati. Dia bahkan melambat sedikit. Pada titik ini, dia berada sekitar 3 atau 4 kilometer jauhnya dari tembok besar, dan semakin banyak jiwa yang terlihat. Meskipun jumlah jiwa tidak seberapa dibandingkan dengan gelombang jiwa yang akan mengisi daerah selama pertempuran, masih ada cukup banyak dari mereka yang Bai Xiaochun harus ekstra hati-hati. Sebagian besar jiwa yang sendirian bukan berbentuk humanoid, tetapi merupakan bidang kabut yang berdenyut dingin. Kadang-kadang, mereka berkumpul bersama menjadi binatang buas atau roh jahat yang kemudian menerkam hewan pemakan bangkai di daerah itu. Beberapa jiwa akan menggali ke dalam mayat-mayat yang tergeletak di tanah, seolah-olah berusaha untuk memilikinya. Namun, sebagian besar mayat di daerah itu terlalu tua dan kaku, sehingga upaya seperti itu tidak membuahkan hasil. Saat Bai Xiaochun bergerak maju, dia berhati-hati untuk memberikan jiwa yang dia lihat tempat tidur yang luas. Bukan karena dia tidak bisa menangani mereka dalam perkelahian, tetapi lebih tepatnya, tidak perlu melakukannya. Jumlah mereka terlalu sedikit, dan kualitas mereka terlalu rendah untuk diperhatikan. Selain itu, jika perkelahian terjadi, itu bisa menarik perhatian, dan mungkin menyebabkan masalah lain. Jika ada cukup banyak jiwa sehingga layak untuk menyerang dan mengumpulkan mereka, dia mungkin sudah memikirkannya. Tapi saat ini, itu tidak akan sia-sia. Akhirnya, ketika dia hanya sekitar setengah kilometer jauhnya dari lembah kecil yang menjadi tujuannya, matanya mulai bersinar ketika dia mendongak di depannya. Jumlah jiwa yang cukup besar. Dari apa yang bisa dilihatnya, ada lebih dari 1.000 jiwa acak yang berkeliaran, sesekali mengeluarkan tangisan yang melengking. Biasanya, tidak ada banyak jiwa di area ini. Namun, karena pil konvergensi jiwa Bai Xiaochun, banyak jiwa di pasukan penyerang telah melarikan diri dan tersebar untuk berkumpul di tempat-tempat seperti ini. Lebih dari 1.000 jiwa akan menjadi pujian pertempuran yang bagus. Mulai menjadi sedikit bersemangat, dia beringsut maju, lalu mengeluarkan pil konvergensi jiwa. Dengan cepat menonaktifkan efek ledakan, dan melemparkannya ke depan dengan sekuat tenaga. Pil itu menjadi seberkas cahaya terang yang mendarat tepat di tengah-tengah kawanan jiwa, di mana ia hancur, melepaskan kekuatan gravitasi yang dengan cepat menyedot lebih dari 1.000 jiwa. Kemudian Bai Xiaochun bergegas, meraih bola jiwa dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam tasnya. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan bahwa dia tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan, dia berjalan menuju lembah. Saat dia memasuki lembah, dia menyadari bahwa ada beberapa ratus jiwa di dalamnya, dan kegembiraannya bertambah. Siapa yang mengira aku akan mendapat sedikit keuntungan ekstra dari usaha kecil ini? Pada saat ini, dia senang dengan betapa beruntungnya dia, dan betapa mulusnya keadaan. Setelah melirik lembah sekali lagi, dia mengeluarkan pil konvergensi jiwa lain, dan baru saja bersiap untuk membuangnya ketika tiba-tiba, jantungnya bergetar. Mata berbinar penuh kewaspadaan, dia menoleh untuk melihat ke balik bahunya. Di belakangnya, awan kabut merah mengepul keluar dari tanah. Namun, sepertinya tidak melihat Bai Xiaochun, dan terbang melewatinya ke lembah.
Kabut merah itu adalah jiwa yang, ketika memasuki lembah, mengambil bentuk kepala burung ganas, yang kemudian mulai menyerang dan memakan jiwa-jiwa lain di lembah. Ini pada tingkat Nas Chen Sol. Bai Xiaochun berseru pada dirinya sendiri. Saat jiwa yang dimaksud menyerang dan memakan jiwa-jiwa lain, warna merahnya semakin cerah, menyebabkan Bai Xiaochun menjilat bibirnya. Jiwa-jiwa pada tingkat itu tidak sama berharganya dengan jiwa para dewa binatang buas, tetapi masih bernilai cukup tinggi untuk pertempuran. Namun, Bai Xiaochun masih agak ragu-ragu. Berbicara secara logis, jiwa itu seharusnya menyerangku lebih dulu. Kenapa tidak? Mungkin, tidak bisa melihatku. Sesuatu tentang situasinya tampak sangat aneh, jadi dia dengan hati-hati mengambil beberapa langkah ke depan ke lembah. Namun, tidak ada satu jiwa pun di lembah yang melihat ke arahnya. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan terbang melewatinya ketika mereka berusaha melarikan diri jiwa tingkat jiwa yang baru lahir. Mereka benar-benar tidak bisa melihatku, pikirnya. Keduanya terkejut dan berani, dia bergegas lebih jauh ke lembah dan melihat-lihat jiwa-jiwa yang terbang kemana-mana, matanya bersinar lebih cerah saat itu. Akhirnya, dia mengulurkan tangan, meraih salah satu jiwa yang lewat dan melemparkannya ke dalam tasnya. Bahkan jiwa level jiwa Crimson yang baru lahir tampaknya memperhatikan dia, dan hanya berkeliling menyerang jiwa-jiwa lain. Tak lama, hampir tidak ada jiwa yang tersisa selain yang merah, dan pada saat itu, Bai Xiaochun sepenuhnya yakin bahwa jiwa-jiwa itu tidak bisa melihatnya. Jantung berdebar kencang, dia mengulurkan tangan dan merasakan wajahnya untuk memastikan bahwa dia memakai topengnya. Terakhir kali aku berada di medan perang, jiwa-jiwa pasti bisa melihatku. Tapi kali ini mereka tidak bisa. Itu pasti, karena topeng ini. Lalu, oh begitu hati-hati, dia meraih dan melepas topeng itu. Begitu itu meninggalkan wajahnya, jiwa merah tua itu tiba-tiba menggigil dan berbalik untuk menatap lurus ke arahnya. Kemudian ia membuka mulutnya, tampaknya bersiap untuk menjerit dan menerkamnya. Namun, sebelum itu bisa membuat keributan, Bai Xiaochun dengan cepat mengenakan topeng kembali. Jiwa merah tua itu tampak terkejut, tetapi dengan cepat menutup mulutnya dan kemudian mulai mencari di sekitar lembah, tampaknya mencari jejak siapapun yang baru saja dilihatnya. Melihat semua ini terjadi menyebabkan semangat Bai Xiaochun tumbuh. Tambang emas apa? Aku tidak percaya topeng itu bisa melakukan ini juga. Itu hal yang baik aku tidak menyingkirkannya saat itu. Dengan itu, dia berjalan ke jiwa Crimson yang bingung, dan sebelum itu bahkan menyadari apa yang terjadi, menjangkau dengan kecepatan seperti kilat, meraihnya, dan melemparkan itu ke tasnya memegang. Oke, topeng ini seperti harta yang berharga untuk mengumpulkan jiwa. Jika aku menggunakannya dengan pil konvergensi jiwa aku seharusnya bisa mendapatkan kredit pertempuran yang cukup untuk menjadi seorang jenderal besar dalam waktu singkat. Semakin dia memikirkan prospek, semakin bersemangat dia. Dia dengan cepat berjalan sepanjang lembah untuk memastikan bahwa misinya dapat dianggap telah selesai, lalu melihat ke atas untuk melihat bahwa Fujar sudah dekat. Berjalan keluar dari lembah, dia memutuskan bahwa karena dia tidak terlihat oleh jiwa, dan juga memiliki sekitar 1000 bawahan membayangi dirinya, bahwa dia sebenarnya dalam posisi yang sangat aman. Kecuali jika sekelompok besar orang liar muncul tiba-tiba, dia tidak benar-benar dalam bahaya sama sekali. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, ia membuat keputusan. Akan sangat disayangkan untuk kembali sekarang. Karena aku sudah berada di luar tembok, aku mungkin juga mengambil waktu untuk mengumpulkan beberapa jiwa untuk kredit pertempuran. Bab 512 Bawah. Siapa yang berani bergerak? Setelah membuat keputusan, Bai Xiaochun melakukan yang terbaik untuk menjaga kegembiraannya terkendali saat ia melesat ke kejauhan. Kali ini, alih-alih menghindari semua jiwa acak, dia akan berjalan menghampiri mereka dan kemudian mengambilnya dengan desir lengan baju. Sepanjang waktu, tidak ada satu jiwa pun yang memperhatikannya. Hahaha, sekarang ini cara mendapatkan pujian pertempuran. Saat dia berjalan, dia tidak membiarkan satu jiwa pun lolos. Koleksinya terus meningkat, terutama ketika dia bertemu dengan kelompok-kelompok jiwa yang lebih besar. Yaitu ketika dia akan berjalan tepat ke tengah-tengah mereka dan menghancurkan pil jiwa konvergensi di tangannya. Dengan teriakan, semua jiwa kemudian akan tersedot ke dalam tasnya untuk dipegang. Sangat sakit. Topeng ini adalah kunci untuk mendominasi Will Lance.
Selama 4 jam berikutnya, ia terus bergerak ke sana kemari mengambil jiwa, sampai ia memiliki lebih dari 10.000. Sayangnya, itu adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan tanpa bertemu dengan sekelompok besar jiwa. Adapun bawahannya yang membayangi dia, siap untuk melompat keluar dan melindunginya kapan saja, banyak dari mereka melihatnya berkeliling mengumpulkan jiwa-jiwa, dan agak terkejut. Tetapi menganggapnya sebagai hal yang biasa. Dari sudut pandang mereka, Bai Xiaochun adalah kutukan dari jiwa-jiwa pendendam, dan karena itu, hampir tidak ada yang dia lakukan sehubungan dengan mereka akan sangat mengejutkan. Waktu berlalu. Akhirnya, cahaya fajar menyebar di langit dan Bai Xiaochun lebih dari 100 km jauhnya dari tembok besar. Pada titik ini, dia hampir sepenuhnya berada di luar area yang bisa dianggap sebagai medan perang, dan benar-benar berada di Wildlands. Segala macam formasi batuan yang aneh dan tanaman ganas bisa dilihat, serta binatang buas sesekali. Dia bahkan melihat beberapa orang biadab. Pada satu titik, Bai Xiaochun melihat seorang penanam jiwa di pegunungan di kejauhan, mengejar binatang buas. Kultivator jiwa ini tidak terlihat seperti yang dia lihat di medan perang. Dia mengenakan pakaian biasa, dan tidak terlalu tampan. Berdasarkan auranya, ia tampaknya berada di tahap formasi inti, kecuali bahwa fluktuasi kekuatan jiwa yang keluar darinya tidak murni, melainkan heterogen. Beberapa tahun sebelumnya, Bai Xiaochun tidak akan tahu apa yang harus dilakukan pembudidaya jiwa ini. Tetapi sebagai kolonel dari 5 legiun, ia memiliki akses ke laporan intelijen yang memberinya pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Wildlands. Para penggarap jiwa di Wildlands tidak bersatu, dan pada kenyataannya dikelompokkan bersama dalam semua jenis organisasi yang berbeda. Bahkan ada beberapa penggarap jiwa yang tidak termasuk organisasi apapun, dan seperti para penggarap jahat. Kekuatan paling kuat di Wildlands dikumpulkan di kota-kota besar yang disebut kota para raja. Bahkan ada satu kota yang memiliki sebutan kekaisaran. Kekuatan yang menduduki kota-kota seperti itu adalah orang-orang yang menerjunkan pasukan besar, dan merupakan rumah dari jenis pembudidaya jiwa yang dia lihat sebelumnya di medan pertempuran. Namun, orang-orang seperti itu sebenarnya adalah minoritas. Sebagian besar pembudidaya jiwa tersebar, dan bukan milik organisasi yang kuat. Sebagian besar waktu, mereka datang dari kelompok-kelompok kecil yang mengendalikan bagian-bagian kecil wilayah secara acak. Adapun kultivator jiwa dengan kekuatan jiwa heterogen Bai Xiaochun sedang melihat sekarang, dia jelas salah satu dari tipe-tipe itu. Ketika Bai Xiaochun menyadari seberapa jauh dia dari tembok besar, dia berhenti dan memutuskan bahwa yang terbaik adalah mengakhiri misinya dan kembali. Namun, ketika dia berbalik, dentuman ledakan terdengar dari pegunungan di kejauhan. Awan debu melonjak ke udara ketika salah satu gunung benar-benar runtuh, berubah menjadi sesuatu seperti kawah. Terungkap di dalam kawah itu adalah sekelompok besar jiwa yang hampir seketika mulai terbang ke segala arah. Rahang Bai Xiaochun terjatuh. Apa yang terjadi? Pikirnya. Hampir segera orang liar dan penanam jiwa lainnya di daerah itu memperhatikan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ketika mereka melihat semua jiwa tiba-tiba terbang keluar, mereka mulai bergegas ke arah gunung yang hancur untuk mencoba mengambil beberapa dari mereka. Bagi Bai Xiaochun, jiwa pada dasarnya adalah kredit pertempuran, tetapi mereka sama berharganya dengan Wildlanders. Tidak hanya bisa digunakan sebagai senjata untuk menyerang tembok besar, tetapi mereka juga berguna untuk penanaman di tempat di mana tidak ada energi langit dan bumi. Juga, siapapun yang bisa mendapatkan jiwa mereka dapat berbalik dan menjualnya kepada ahli nujum, yang akan menggunakannya tidak hanya untuk kultivasi, tetapi untuk membuat obat jiwa. Lebih jauh, area Wildlands yang lebih dekat ke tembok besar seringkali memiliki lebih banyak jiwa karena semua orang yang mati dalam pertempuran. Karena alasan itulah, ada raksasa dan penggarap jiwa yang mengintai di daerah itu, berharap untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa daripada yang mungkin terjadi di daerah lain. Melihat sekeliling, Bai Xiaochun bisa melihat setidaknya beberapa lusin raksasa buas dan lebih dari 10 pembudidaya jiwa, semua bergegas maju untuk memperebutkan jiwa-jiwa. Pasti ada puluhan ribu dari mereka, pikir Bai Xiaochun. Adapun kelompok yang bergegas maju untuk bersaing atas jiwa-jiwa, tidak ada satupun yang ada di tahap Naschen Sol. Mereka semua berada di yayasan pembentukan atau formasi inti, dengan 3 terkuat dari mereka berada di lingkaran besar formasi inti. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk bergegas maju bersama mereka, meraih jiwa dengan setiap langkah yang diambilnya. Tambang, mereka semua milikku.
Orang-orang liar dan penanam jiwa tidak tahu siapa Bai Xiaochun, dan menganggap dia hanyalah penanam jiwa. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari bahwa dia mengambil lebih banyak jiwa daripada orang lain. Bahkan, dia mendapatkan sekitar setengah dari mereka. Kemudian, menjadi jelas bahwa ketika dia bergerak tidak ada jiwa yang bereaksi padanya. Dia hanya akan menjangkau dan meraih mereka, sangat berbeda dengan semua upaya yang mereka lakukan. Bagi mereka yang berada di yayasan pendirian, ada sedikit yang bisa mereka lakukan tentang hal itu, tetapi bagi segelintir orang yang berada di lingkaran besar formasi inti, tidak butuh waktu lama bagi mata mereka untuk berkedip dengan amarah dan niat membunuh. Dari mana monyet ini berasal? Dia sangat cepat. Sial, dia sendirian mengambil lebih banyak jiwa daripada kita semua disatukan. Apakah dia memiliki keinginan mati atau sesuatu? Salah satunya adalah seorang lelaki tua berpakaian tidak mencolok yang matanya berkilauan dengan cahaya ungu. Meskipun ada 3 penggarap jiwa dalam lingkaran besar, 2 lainnya tampaknya mengikuti petunjuk yang satu ini karena mereka semua berpaling untuk melihat Bai Xiaochun dengan mata yang berkilauan dingin. Tidak ada aturan formal di Will Lands, di mana yang terkuat bertahan, dan hukum rimba berlaku di atas segalanya. Pada akhirnya, kekuatan adalah yang paling penting. Ketika Bai Xiaochun melihat kelompok 3 menatapnya, dia berhenti di tempat menyipitkan matanya, dan melihat kembali pada mereka dengan marah, aura pembunuhannya pada layar penuh. Jika ada di antara mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tetapi karena mereka hanya berada di lingkaran besar formasi inti. Bagaimana mungkin dia takut pada mereka? Itu bahkan menjadi masalah mengingat dia memiliki 1000 bawahan yang tidak terlalu jauh. Yang diperlukan hanyalah satu perintah, dan mereka akan bergegas membantunya. Karena itu, bukan hanya Bai Xiaochun tidak takut, dia sebenarnya merasa sedikit sombong saat ini. Memelototi dengan kejam, dan tampak sangat mirip dia berada di ambang menyerang dengan kekuatan penuh, dia meraung, bawa terus. Siapa yang berani bergerak padaku? Tidak ada orang buas atau penanam jiwa yang menyerangnya sejak awal karena kecepatannya yang membangkitkan rasa takut. Sekarang, dia tampak seperti iblis jahat tipe yang terbiasa bertarung dengan iblis. Karena itu, lelaki tua itu mendengus dingin, mengabaikannya, dan berjalan menuju kawah. Para ahli formasi inti lainnya melakukan hal yang sama, dan bagi para penanam jiwa dan orang buas lainnya di tingkat yayasan pendirian, mereka jelas tidak punya niat untuk memprovokasi dia. Mereka semua hanya melanjutkan menuju kawah dengan harapan bisa keluar dan mendapatkan beberapa jiwa. Melihat ini, Bai Xiaochun tertawa kecil, dan kemudian mengeluarkan beberapa harum yang dingin. Jadi, mereka menyadari betapa hebatnya Lord Bai. Kurasa mereka punya akal sehat. Sambil mengangkat dagunya, dia sangat mirip dengan orang yang tak tertandingi di bawah langit dan bisa menghancurkan siapapun di depannya dalam pertempuran. Pada titik ini, dia tidak bisa pergi begitu saja dan kembali ke tembok besar, jadi dia menggenggam tangannya di belakang punggung dan menuju ke kawah. Ketika dia semakin dekat ke kawah, dia akhirnya bisa melihat mulut gua di bagian bawahnya. Disitulah semua jiwa muncul, yang mengejutkan, beberapa dari mereka bahkan berwarna merah tua, menunjukkan bahwa mereka berada di level jiwa baru lahir. Bagaimana mungkin ada begitu banyak jiwa? Gembira, dia melompat maju dan mulai mengumpulkan satu jiwa demi satu. Ketika para penggarap jiwa dan orang-orang liar di daerah itu melihatnya mengambil begitu banyak jiwa keluar dari bawah hidung mereka, niat membunuh mereka terus tumbuh lebih kuat. Mengucurkan bibirnya untuk menahan tawanya, Bai Xiaochun membayangkan seperti apa jadinya jika mereka menyerangnya. Dan kemudian dia tiba-tiba memanggil 1000 petani ke sisinya untuk memperjuangkannya. Pikiran tentang tontonan megah itu membuatnya begitu bersemangat sehingga dia mulai berharap mereka benar-benar akan menyerangnya. Ayo, cepat dan bergeraklah, pikirnya. Dengan itu, ia menambah kecepatan dalam mengumpulkan jiwa-jiwa, dengan fokus pada mereka yang berada di level jiwa baru lahir. Beberapa saat kemudian, pria tua di lingkaran besar Core Formation tiba-tiba menyeringai dengan cara yang menakutkan. Tiba-tiba, kabut hitam mengalir keluar dari dirinya, berubah menjadi bentuk tengkorak besar di sekitarnya. Kemudian dia mulai berjalan menuju Bai Xiaochun. Namun, pada saat itu, gemuruh hebat yang jauh melampaui suara apapun dari sebelumnya naik dari kawah. Gemuruh.
Bab 513, jiwa ini adalah untuk Raja Hantu Raksasa. Gemuruh yang tiba-tiba dan intens itu cukup mengejutkan, baik bagi orang tua itu maupun bagi Bai Xiaochun. Itu belum lagi orang liar dan penanam jiwa lainnya di daerah tersebut. Sebelum ada yang bisa bereaksi, gelombang kejut yang mengguncang-guncang dari bumi meletus dari dalam kawah. Akibatnya, semua orang, terlepas dari tingkat basis budidaya mereka, terlempar ke belakang dengan kejam. Bahkan, beberapa yang berada di tingkat yayasan pendirian tercabik-cabik, bahkan jiwa mereka dihancurkan dalam proses itu. Bai Xiaochun dibiarkan terengah-engah, dan semua orang terkejut sampai ke inti. Apa yang sedang terjadi? Pertama, gunung itu runtuh menjadi kawah, dan sekarang kawah itu hancur berantakan. Ini, jangan katakan padaku bahwa beberapa harta magis yang kuat akan datang ke dunia. Bahkan ketika teriakan takjub mulai berdering. Kekuatan gravitasi meletus dari dalam kawah yang tidak mempengaruhi siapapun di daerah kecuali untuk jiwa-jiwa yang tersebar yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka mulai bergetar ketika mereka tersedot kembali ke kawah. Pada saat yang sama, raungan mengejutkan mulai keluar dari kawah, menyebabkan pikiran Bai Xiaochun terhuyung-huyung dari kekuatan luar biasa, mengejutkan yang terkandung di dalamnya. Semua orang bereaksi sedemikian rupa kecuali orang tua itu. Matanya tiba-tiba berkedip dengan tidak percaya, dan dia bahkan mulai gemetar dalam kegembiraan. Itu. Bahkan sebelum pria itu bisa menyelesaikan kalimatnya, suara gemuruh yang kuat bergema keluar, disertai dengan bola kabut putih yang melayang ke udara. Hanya nyaris tidak terlihat di dalam kabut itu adalah kabur emas yang tampaknya beberapa entitas mencoba terbang ke langit. Hanya sesaat kemudian, entitas emas di dalam kabut menjadi jelas, yang tidak lain adalah buaya emas. Pada saat yang sama, aura tipe logam meletus keluar, menyebabkan fluktuasi beriak yang baik Bai Xiaochun dan orang lain langsung kenal. Jiwa binatang buas. Orang-orang buas dan pembangun jiwa mulai berteriak kaget, dan mata mereka langsung terbakar kegilaan dan keserakahan. Tentu saja, mereka yang hanya berada di tingkat foundation mulai mundur, sadar bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk hal seperti ini. Setidaknya tidak melakukannya dan tetap hidup. Orang-orang liar dan penanam jiwa yang berada di tingkat formasi inti menjadi gila dengan gembira. Sebagai ahli yang kuat dari Willlands, mereka tinggal di tempat yang miskin di mana berjuang untuk sumber daya adalah tatanan alami. Hadiah hanya datang dengan risiko, dan itu adalah naluri virtual untuk orang-orang seperti ini. Jiwa binatang buas langka, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dilihat oleh sebagian orang sepanjang hidup mereka. Hanya dengan melihat seseorang dapat dianggap sebagai keberuntungan bagi sebagian orang. Kemunculan tiba-tiba dan tak terduga dari satu di sini membuat semua orang yang hadir menjadi liar dengan antisipasi. Tanpa ragu, semua orang yang hadir menembak langsung ke arah buaya emas. Meskipun buaya emas itu kelihatan bingung, hampir seperti makhluk yang baru lahir tanpa banyak kecerdasan. Dengan cepat menyadari bahwa seluruh kelompok sedang mendukungnya dengan keinginan untuk mengambilnya. Boom bahkan bisa didengar ketika beberapa pembudidaya jiwa core formation dan orang-orang liar mulai saling bertarung. Jelas, sejumlah besar dari mereka sebenarnya dari organisasi yang sama, dan bekerja sama untuk mengalahkan para penanam jiwa jahat. Adapun tiga yang berada di lingkaran besar formasi inti, mereka hampir tak terkalahkan, dan dengan cepat mulai mendekat pada jiwa binatang dewa. Meskipun arwah binatang buas belum sepenuhnya sadar, nalurinya masih ada di sana, dan dengan cepat mulai mundur. Mata Bai Xiaochun melebar, dan pikirannya berputar. Dia benar-benar memiliki jiwa dewa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa dewa binatang. Meskipun lebih jarang dari dewa deva, mereka masih berharga secara astronomis, dan jika dia bisa mengubahnya untuk kredit pertempuran, itu akan dihitung hampir 30% dari apa yang dia butuhkan untuk mendapatkan promosi ke jenderal besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kegembiraannya langsung membuat kegilaan. Itu milik aku. Dia meraung, melepaskan semua kecepatan yang dia bisa untuk meledak menuju jiwa binatang dewa. Dalam sekejap mata, dia berada di tengah kerumunan penanam jiwa, melambaikan lengan bajunya untuk melepaskan ledakan kekuatan dan menjatuhkan orang-orang keluar dari jalannya. Meskipun dia benar-benar menggunakan kekuatan spiritual, topeng itu membuatnya tampak seperti kekuatan jiwa, dan sama sekali tidak mengungkapkan petunjuk tentang kebenaran. Jeritan terdengar ketika para penanam jiwa dipukul dengan kekuatan, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka ketika mereka melihat dengan ngeri di Bai Xiaochun.
Bai Xiaochun seperti naga peledak tidak menahan apapun saat ia berjuang maju. Segera ia hampir menimpa jiwa binatang dewa, yang biasanya menyebabkannya melarikan diri ke arah yang berlawanan. Namun sepertinya dia tidak memperhatikannya. Bai Xiaochun sangat senang akan hal itu, dan sangat menyadari bahwa binatang buas itu tidak dapat melihatnya karena topengnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia mengulurkan tangan untuk meraih jiwa. Namun, saat itulah kultivator jiwa tua itu dengan marah berteriak, perhatikan perintah aku dan blokir monyet ini. Aku ingin jiwa itu sebagai hadiah untuk Giant Ghost King. Tangan lelaki tua yang marah itu melambai dengan gerakan mantra dua tangan. Pada saat yang sama, yang lain di bawah komandonya dengan ceroboh menyerbu ke depan untuk memblokir jalan Bai Xiaochun, mata mereka bersinar merah karena kegilaan. Ini adalah serangan gabungan lebih dari 10 orang, 2 di antaranya dalam lingkaran besar formasi inti, 4 di formasi inti akhir, dan sisanya di tahap awal dan pertengahan. Namun, terlepas dari semua itu, mereka sama sekali tidak cocok untuk Bai Xiaochun, dan tidak mampu mencegah kemajuannya. Namun, serangan liar mereka memang memiliki efek menakuti jiwa binatang buas. Jiwa itu tidak bisa melihat Bai Xiaochun, tetapi bisa melihat yang lain, dan segera mulai melarikan diri. Akibatnya, Bai Xiaochun tidak mengambil apapun selain udara, setelah itu ia dikejutkan oleh kemampuan ilahi dan teknik magis yang diluncurkan oleh lebih dari 10 pembudidaya jiwa. Bai Xiaochun terguncang, tetapi tidak terluka, namun tidak bisa melakukan apapun selain menonton saat makhluk buas jiwa melarikan diri. Pada saat yang sama, penanam jiwa tua melemparkan bola merah bercahaya, yang merupakan harta magis yang dirancang khusus untuk menangkap jiwa. Begitu meninggalkan tangannya, itu berubah menjadi jaring besar yang dengan rapi membungkus jiwa binatang buas yang melarikan diri. Marah, Bai Xiaochun melepaskan kekuatan Paragon Frigid dalam ledakan menuju 10 pembentuk jiwa Core Formation. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi patung-patung es tak bernyawa ketika seluruh area seluas 30.000 meter itu menjadi wilayah yang sangat dingin. Orang tua itu ketakutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan sangat menakutkan? Pada saat krisis ini, yang bisa dia lakukan adalah meraih jalannya dan kemudian menamparkan tangannya ke mahkota kepalanya, menyebabkan patung hantu raksasa muncul. Itu memiliki 2 tanduk, kulit hijau, dan wajah jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulitnya. Tidak hanya itu terlihat ganas tiada taraf, tetapi memancarkan kekuatan tubuh kedagingan yang menakutkan. Adapun matanya, mereka bersinar merah, seolah-olah patung itu baru saja naik dari dunia bawah. Patung ini menggambarkan sesuatu yang sepenuhnya dan benar-benar legendaris, sesuatu yang ada di atas hantu yang mengamuk. Ini adalah hantu raksasa. Saat patung itu terbang, itu memancarkan cahaya hijau, serta aura menyeramkan dan mematikan yang tampaknya mengandung fluktuasi alam dewa. Karena aura pembunuh itu, domain Frigid Paragon milik Bai Xiaochun tiba-tiba melambat, memberi orang tua itu cukup waktu untuk melarikan diri dengan jiwa binatang buas. Bahkan tetap saja, dia tertutup es dan batuk darah. Jelas darah dan organ dalamnya telah terpengaruh secara negatif, namun ia masih berhasil berteriak, aku magang ketujuh dari Markis Lan, bawahan langsung Raja Hantu Raksasa. Aku di sini dalam sebuah misi. Beraninya kamu melukaiku. Orang tua itu bisa melihat seberapa bahaya dia, dan betapa marahnya Bai Xiaochun. Dengan gemetar ke dalam, dia menunjuk ke arah patung hantu raksasa, yang mulai bergemuruh keras. Kemudian, 50 sosok bayangan muncul dari dalam, yang berubah menjadi 50 raksasa buas. Semua dari mereka memiliki wajah tanpa ekspresi dan mata merah yang bersinar. Dan dengan cepat mulai tumbuh sampai mereka sepenuhnya 30 meter berdasarkan fluktuasi tubuh kedagingan yang menggelinding dari mereka, mereka semua berada di tingkat formasi inti. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa mereka mengenakan baju besi yang cocok yang diukir dengan gambar hantu raksasa. Karena baju besi itu, mereka bahkan lebih kuat daripada yang seharusnya. Selanjutnya, mereka diatur dalam formasi yang dirancang untuk melindungi orang tua itu. Terlindungi dari ki yang dingin, lelaki tua itu menghela napas lega ketika dia terus melaju. Dan bahkan memiliki sedikit niat membunuh yang berkedip di matanya ketika dia melihat kembali ke Bai Xiaochun. Bab 514, Aku Perwira Angkatan Darat Bodoh.
Tidak mungkin Bai Xiaochun tidak bisa dikejutkan oleh penampilan mendadak lebih dari 50 raksasa buas. Awalnya dia terkesan dengan patung itu, tetapi perkembangan baru ini membuat matanya berkedip-kedip. Kemudian dia mendengar bagaimana lelaki tua itu menyebut dirinya, dan menyadari bahwa ini bukan pembudidaya jiwa biasa. Selain itu, raksasa ini berbeda dari orang biadab lainnya yang dilihat Bai Xiaochun dalam pertempuran. Meskipun raksasa di pasukan yang dia lihat sangat banyak dan dipenuhi dengan niat membunuh, mereka sangat mirip dengan pembudidaya jiwa jahat yang telah dia lihat. Mereka tidak terorganisir dan tidak dapat bekerja sama. 50 raksasa yang dia hadapi saat ini jelas berbeda. Ada sesuatu yang lebih dingin tentang sikap mereka, dan kegilaan yang mengintai di dalam diri mereka menyebabkan murid-murid Bai Xiaochun mengerut. Jelas, raksasa ini mempraktikkan beberapa jenis budidaya khusus yang membuat mereka menjadi elit di antara rekan sebangsa mereka yang biadab. Bahkan baju besi mereka berada di luar biasa, dan mampu mempertahankan mereka melawan kekuatan Frigid Paragonnya. Ditambah lagi, kekuatan formasi mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah melindungi pria tua itu ketika dia melarikan diri. Bersamaan dengan itu, ketika kekuatan formasi itu mencapai puncaknya, itu berdenyut dengan energi yang mirip dengan raksasa formasi mantra dari Sekte Penangkal Sungai. Itu adalah kekuatan yang mirip dengan basis kultivasi seorang ahli Naschen Soul. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Bai Xiaochun adalah patung hantu raksasa, yang berisi sedikit kekuatan pertahanan tingkat Deva. Bahkan jika dia berhasil menggunakan kekuatan Frigid Paragon untuk membekukan semua orang liar elit di tempat, itu adalah kekuatan dewa yang membentuk Nexus dari formasi mantra. Jadi, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Will Lance? Pikirnya. Selama pertempuran yang telah ia lawan dengan pasukan Will Lance, ia perlahan-lahan datang untuk memandang rendah mereka. Tapi sekarang, perasaan seperti itu memudar. Dalam formasi mantra, mata pria tua itu berkilauan dengan niat membunuh. Beraninya kamu menyerangku setelah aku mengungkapkan identitasku. Apakah kamu memiliki harapan kematian atau sesuatu? Meskipun dia agak terintimidasi oleh penampilan kekuatan Bai Xiaochun, dia tahu bahwa jika dia tidak membunuhnya, permusuhan yang disebabkan karena jiwa binatang buas yang dicuri bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diselesaikan di kemudian hari. Bai Xiaochun tertawa dingin. Menatap mata lelaki tua itu, dia perlahan berkata, apa yang mengesankan tentang bersekongkol dengan orang? Apa kamu punya nyali untuk bertarung denganku dalam duel? Sebagai tanggapan, penanam jiwa tua itu tertawa sekeras seakan dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di seluruh dunia. Mata melotot dengan niat membunuh yang dingin, dia berkata, apakah kamu orang bodoh atau sesuatu? Jadi bagaimana jika aku mengeroyok kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Dengan itu, dia mengangkat lengan kanannya dalam persiapan untuk memberikan perintah untuk membunuh Bai Xiaochun. Namun, pada saat itulah Bai Xiaochun juga mulai tertawa. Mengangkat dagunya dengan bangga, tiba-tiba dia mengungkapkan slip giok, yang kemudian dia hancurkan di antara jari-jarinya. Baik, bersekongkol. Ayo, saudara-saudaraku. Kultivator jiwa lama terkejut dengan kata-kata Bai Xiaochun. Kemudian, merasakan perubahan angin, dia melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, puluhan sinar cahaya muncul di kejauhan untuk menembak ke arah mereka. Pria tua itu tertawa dingin. Huff. Itu tidak terlalu banyak orang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lebih banyak sinar cahaya muncul di arah yang berbeda. Suara gemuruh bergema saat, dalam sekejap mata, puluhan demi puluhan sinar cahaya muncul, melesat di udara dengan kecepatan yang menyilaukan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, ratusan sinar cahaya dapat terlihat. Wajah lelaki tua itu berubah pucat, tersedak napasnya sendiri dan gemetaran secara fisik. Namun, hal-hal belum berakhir. Ratusan lebih banyak sinar mulai berkecepatan ke arah daerah itu, menyebabkan pertahanan lelaki tua itu mulai bergetar. Ada 1000 dari mereka, menyebabkan wajah pembudidaya jiwa tua menjadi seputih selembar kertas. Dengan mata terbelalak, dia mulai terengah-engah dengan rasa tidak percaya dan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Dia tidak tahu mengapa begitu banyak orang bersembunyi di daerah itu, juga tidak yakin bagaimana dia melewatkan tanda-tanda mereka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah, tanpa gagal, mereka semua berada pada tahap formasi inti. Bahkan ada beberapa yang berada pada tahap kultivasi yang sama seperti dirinya, lingkaran besar formasi inti.
Merasa sangat gagah dan bersemangat, Bai Xiaochun menunjuk ke orang tua itu dan berteriak, "Saudara-saudara, bunuh orang tua ini." Mati! Teriak 1.000 petani, yang mengalir di udara seperti tentara besar, menyebabkan suara gemuruh yang kuat untuk mengisi daerah saat aura pembunuh mereka mengamuk. Ini adalah pasukan top di bawah komando seorang perwira pemberani, pemandangan yang menyebabkan pikiran pembudidaya jiwa tua berputar. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa 50 raksasa biadab itu tersentak dan mulai mundur. Bahkan mereka tidak mungkin bermimpi bahwa mereka akan berakhir menghadapi sejumlah besar pembudidaya di tempat ini. Kultivator jiwa tua bisa segera mengatakan bahwa jika kelompok ini berkumpul bersama, tidak akan ada cara baginya untuk keluar dari situasi hidup-hidup. Larilah! Dia berteriak. 50 raksasa buas segera memanfaatkan kekuatan penuh dari formasi mantra, yang dipercepat dengan cepat dalam upaya untuk membuat pria itu keluar dari jaring penutup. Tangkap dia, anak laki-laki. Bai Xiaochun meraung. Meskipun formasi mantra bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, ini adalah pembudidaya dari 5 legiun. Selain itu, mereka telah melalui persidangan hidup mati dengan Bai Xiaochun, dan telah dipilih secara langsung dari puluhan ribu tentara lainnya. Karena itu, dengan keganasan yang mematikan mereka menembak ke arah 50 raksasa biadab. Pemandangan megah dari 1.000 tentaranya yang menyerang 50 raksasa dengan niat mematikan segera membuat darah Bai Xiaochun mendidih, jadi dia berteriak, "Fudge! Berani-beraninya kamu mencuri jiwaku dewa. Lebih buruk lagi, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh terhadap aku. Tidak mungkin ke-50 raksasa itu bisa bertahan lama di bawah serangan seperti itu." Mereka melawan, meraung, namun ribuan petani dari resimen Bai Xiaochun terlatih dengan baik, dan dengan cepat jatuh ke dalam formasi mereka sendiri, yang tidak mampu dipertahankan oleh para raksasa. Ketika raksasa dihancurkan dengan cara yang spektakuler, pembudidaya jiwa tua bergetar, jelas di ambang air mata karena ketidakadilan situasi. "Kamu pengganggu besar!" teriaknya, rambutnya terbang liar ketika beberapa raksasa yang masih hidup mencoba untuk memaksa mereka keluar dari situasi tersebut. Apa yang sangat mengesankan tentang bersekongkol dengan orang? Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, mengapa kamu tidak melawan aku dalam duel? Apakah kamu orang bodoh atau sesuatu? Bai Xiaochun menjawab dengan bangga, meludahi kata-kata orang tua itu kembali padanya. "Jadi bagaimana jika aku mengeroyokmu? Apa yang akan kamu lakukan?" Dengan itu, dia menembak ke arah orang tua itu dengan kekuatan mematikan. Segera, lebih banyak teriakan pahit terdengar. Pada titik ini, semua dari 50 raksasa sudah mati, sebagian besar dari mereka telah memilih untuk pergi dalam peledakan diri. Namun, ledakan yang dihasilkan tidak banyak berguna. Bai Xiaochun telah siap untuk itu, dan menggunakan energi Frigid Paragon untuk mengusir pasukan. Akibatnya, tak satu pun dari anak buahnya terbunuh. Sebenarnya, jika dia membiarkan anak buahnya pergi keluar, mengabaikan keselamatan mereka sendiri, akan lebih mudah untuk menyingkirkan 50 raksasa. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia ingin setiap orang India bawa keluar dari tembok besar bersamanya untuk kembali dengan selamat. Ketika 50 raksasa terakhir mati, patung hantu raksasa di atas kepala penanam jiwa tua mulai berkuasa untuk menyerang. Tapi bagaimana mungkin Bai Xiaochun membiarkan itu terjadi? Sekarang pria tua itu sendirian di medan perang, Bai Xiaochun melesat maju dan menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap mata, kekuatan seperti gunung menamparkan patung besar itu. Ledakan bisa terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut orang tua itu. Adapun patung itu, segera mulai berputar ke bawah ke tanah, jelas di ambang runtuh. Dapatkan patung itu. Bai Xiaochun menyalak saat dia mengejar pria tua itu. Ini pasti barang yang berharga. Beberapa anak buahnya segera pergi untuk mengambil patung hantu raksasa. Sementara itu, jiwa-jiwa pendendam semuanya telah tersedot kembali ke dalam kawah, yang telah sepenuhnya runtuh ke dalam lubang yang sangat besar dan dipenuhi kabut. Orang tua itu akhirnya jatuh dari langit dan mendarat di tepi lubang itu, batuk darah. Tawa pahit keluar dari bibirnya, serangan dari tadi telah mengungkapkan kepadanya betapa sangat kuat lawannya sebenarnya. 5 organ yin dan 6 organnya hampir hancur total. Kekuatan jiwanya dalam kekacauan, dan nyala dari kekuatan hidupnya hampir padam. "Aku magang ketujuh dari Markis Lan, bawahan langsung dari Giant Ghost King. Tidak masalah dari mana kamu berasal, jika kamu membunuh aku, maka kamu pasti akan mati." Putus asa, pria tua itu melakukan upaya terakhir untuk menakuti Bai Xiaochun.
Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Bai Xiaochun muncul di depannya dan mengulurkan tangan untuk meraih lehernya. Kemudian dia membebaskannya dari jiwa Deva Bis dan berkata, siapa yang peduli dengan Raja Hantu Raksasa? Aku seorang perwira militer, bodoh. Rasa jijik dalam suaranya jelas ketika dia meletakkan beberapa mantra pembatas pada orang tua itu dan kemudian melemparkannya ke beberapa orang di resimennya. Bawa dia bersama kami. Bab 515, jadilah anak laki-laki yang baik dan minum pil obat. Ketika kultivator jiwa tua mendengar Bai Xiaochun menyebut dirinya seorang perwira tentara, matanya menjadi kosong. Kemudian, sesaat kemudian, pikirannya mulai berputar, dan wajahnya benar-benar jatuh. Dia bahkan lupa bernafas sejenak. Sebelumnya, dia bingung mengapa Bai Xiaochun tiba-tiba memiliki 1000 orang untuk mendukungnya, dan berasumsi bahwa dia berasal dari kelompok pembudidaya jiwa yang kuat. Ketakutan tidak menyenangkan organisasi yang dipimpin oleh Giant Ghost King mungkin bisa membuatnya tetap hidup. Lagi pula, Raja Hantu Raksasa adalah salah satu dari 4 raja besar di Wildlands, dan satu dari hanya 5 dewa. Karena itu, hanya sedikit orang yang mau menyinggung perasaannya. Tapi sekarang pria tua itu menyadari bahwa Bai Xiaochun sebenarnya dari tanah Heavenspan, matanya dipenuhi keputusasaan. Namun, itu hanya berlangsung sesaat di mana kebencian berbisa muncul. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Bai Xiaochun memukul kepalanya. Apa yang membuatmu sangat terkejut? Dan apa maksud dari pandanganmu itu? Bai Xiaochun jelas tidak senang dengan reaksi pria itu. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, dia sebenarnya sangat penyayang, kebanyakan orang lain di situasinya akan membunuh orang tua itu begitu saja. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat baik. Alih-alih membunuhnya, ia berencana membawanya kembali ke tembok besar dan menukarnya dengan kredit pertempuran. Tetapi kemudian lelaki itu berani memberinya tatapan kotor. Lelaki tua itu mengertakkan gigi dan mengutuk ke dalam karena kurangnya pilihan. Kecuali dia ingin mati di tempat, dia hanya harus menanggung situasi. Lagi pula, mengingat latar belakangnya sebagai seseorang dari Giant Ghost City, kemungkinan dia tidak akan dibunuh setelah diserahkan ke Great Wall City. Sambil mendesah, dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Bai Xiaochun menepuk kepalanya lagi dan dengan puas berkata, ya, itu jauh lebih baik. Bersikaplah sendiri, sekarang. Merasa seperti sosok yang sangat agung, dia baru saja akan mengibaskan lengan bajunya dan menarik resimennya kembali ke tembok besar, ketika tiba-tiba. Serentetan teriakan menusuk terdengar dari kabut di dalam lubang. Untuk beberapa alasan, jeritan itu terdengar akrab bagi Bai Xiaochun, seolah-olah mereka keluar dari mulut jiwa. Ketakutan, dia mundur beberapa langkah dan kemudian mengintip ke dalam lubang. Lubang itu begitu dalam sehingga dikombinasikan dengan kabut, tidak mungkin untuk melihat bagian bawahnya. Bahkan akal ilahi tidak dapat mencapai tujuannya. Namun, jeritan tadi jelas berasal dari sejumlah besar jiwa pendendam, bahkan mungkin sebanyak 10.000 atau lebih. Bahkan ketika Bai Xiaochun menilai adegan itu dengan hati-hati, ekspresi muram muncul di wajah para pembudidaya resimennya. Kemudian, Zhao Long melangkah maju dan berbisik, Kolonel, ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Sepertinya ada semacam sihir pembatas alami di tempat. Kita mungkin harus segera pergi. Bai Xiaochun setuju bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat ini. Pertama gunung itu telah runtuh menjadi kawah, dan kemudian kawah itu berubah menjadi lubang. Ditambah lagi, ada Deva Bisol. Semua hal itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ditambah lagi, baik tembok besar maupun suku-suku liar belum mengirim siapapun untuk menyelidiki masalah ini. Hampir seolah-olah tidak ada yang bisa mendeteksi apa yang terjadi. Ekspresi Bai Xiaochun sama seriusnya dengan orang lain saat dia mengangguk setuju. Tapi kemudian dia melihat ke bawah ke kabut, yang tampaknya dipenuhi dengan banyak jiwa, dan tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang betapa kasihan akan pergi begitu saja. Itu adalah kumpulan kredit pertempuran di sana, gumamnya pada dirinya sendiri. Membuka mata ketiga, dia memutar basis budidayanya, yang mengirim seberkas cahaya ungu keluar. Hampir seketika, kekuatan Heavenspan Dharma Eye-nya mulai menghilangkan kabut. Melihat bahwa metode ini berhasil, ia menambahkan beberapa kekuatan basis kultivasi, yang menyebabkan kabut mencair dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat.
Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang bisa melihat apa yang terjadi. Penggarap jiwa tua dan semua orang di resimennya juga bisa melihat kabut menghilang. Segera, lubang menganga terungkap. Meskipun masih mustahil untuk melihat bagian bawahnya sendiri, itu mungkin untuk melihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya. Bahkan hanya di pintu masuk, tampaknya ada lebih dari 100.000 dari mereka, dengan beberapa berada di level Naschen Sol. Mempertimbangkan berapa banyak yang ada, tidak mungkin untuk menebak berapa banyak seluruh lubang yang ada. Jumlahnya pada dasarnya tidak terhitung. Adegan itu sangat mengejutkan bagi Bai Xiaochun, dan menyebabkan para pembudidaya resimeninya menatap dengan mata lebar. Ada begitu banyak jiwa yang terlihat sekarang, terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang di resimen memiliki pil konvergensi jiwa. Mereka dapat mengatakan bahwa jika semua jiwa menyerang mereka sekaligus, mereka pasti akan dibunuh. Lebih jauh, dendam jiwa-jiwa ini memancar melampaui jiwa-jiwa biasa, dan memperjelas bahwa jika mereka menyerang bersama itu akan menjadi situasi bahaya yang sangat besar. Adapun kultivator jiwa tua, dia menatap ke lubang jiwa, merasa benar-benar terguncang dan bahkan tidak mau menggerakkan otot. Dia tahu kekuatan mengerikan macam apa yang diwakili oleh sekelompok jiwa pendendam, dan bahwa jika perhatian mereka tertarik, dia tidak perlu khawatir tentang para kultivator yang baru saja menangkapnya, jiwa-jiwa akan merobek dagingnya saat mereka memakannya dan kemudian memiliki tubuhnya. Jika dia dibawa kembali ke tembok besar, dia mungkin menjadi tawanan perang, tetapi setidaknya dia akan hidup. Tetapi jika jiwa-jiwa itu bertindak, maka dia pasti akan ditakdirkan untuk mati. Sebagai seorang penggarap jiwa dari Willens, dia terlalu akrab dengan jiwa untuk melakukan apapun selain takut mereka dalam situasi ini. Syukurlah, jiwa-jiwa tampaknya dalam keadaan hibernasi parsial, dan tidak tertarik meninggalkan lubang. Selama mereka tidak gusar, mereka mungkin akan tetap diam dan tidak menyerang. Semua orang terkejut, dan kulit kepala Bai Xiaochun kesemutan. Namun, ketika dia melihat jiwa-jiwa pendendam, dia melihat sesuatu yang sedikit berbeda dari orang lain. Dia melihat sejumlah besar kredit pertempuran. Jika aku bisa menangkap jiwa-jiwa itu, aku bisa menyerahkan semuanya untuk kredit pertempuran. Lihat berapa banyak dari mereka. Surga, mungkin menjadi seorang jenderal besar bukan hanya mimpi pipa. Bibirnya mengerucut dalam kegembiraan, namun dia masih merasa agak ragu-ragu. Lagi pula, banyaknya jiwa berarti bahwa bahkan dengan pil konvergensi jiwa itu masih merupakan situasi yang sangat berbahaya. Hal terbaik adalah memikat mereka sedikit demi sedikit, atau mungkin membaginya menjadi beberapa kelompok. Meskipun ia memiliki topeng untuk melindungi dirinya sendiri, ia masih merasa tidak nyaman untuk sepenuhnya bergantung pada hal itu agar tetap aman. Di sisi lain, hanya dengan berjalan kaki akan sangat disayangkan. Setelah berpikir sebentar, dia merayap mundur dan dengan tenang memberi isyarat agar resimennya melakukan hal yang sama. Setelah mereka berada beberapa ratus meter dari tepi lubang, di lokasi yang relatif aman, Bai Xiaochun memandang dengan mata berkilauan ke penggarap jiwa tua yang dia tangkap. Orang tua itu baru saja mendesah lega bahwa mereka bergerak menjauh dari lubang jiwa ketika, tiba-tiba, dia menyadari bahwa Bai Xiaochun sedang menatapnya. Jantung lelaki tua itu mulai berdegup kencang di dadanya. Dia memiliki firasat yang berbeda bahwa rencana apapun yang dimiliki oleh kultivator formasi inti ini untuknya, semuanya pasti tidak baik. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Bai Xiaochun tertawa kecil, melangkah maju, dan menepuk bahu pria itu. Dengar, rekan Daois, mengapa kita tidak melupakan masalah kamu yang mencoba mencuri jiwa dewa buasanku? Yang harus kamu lakukan hanyalah membantu aku sedikit. Apa yang kamu katakan? Tidak ada yang sulit. Aku hanya akan memberi kamu pil obat, lalu kamu berjalan ke lubang besar itu, dan menghancurkannya. Ingat, kamu hanya bisa menghancurkannya setelah kamu masuk ke dalam lubang. Baik, sederhana. Kemudian, dengan tatapan yang sangat kuat dan penuh harapan di matanya ia menghasilkan pil konvergensi jiwa dan mengulurkannya. Pikiran pria tua itu berputar, dan dia mulai gemetar ketika dia melihat Bai Xiaochun. Tampak di ambang air mata, dia berkata, tolong lepaskan aku, oh yang mulia. Aku sangat senang menjadi tawanan perang. Aku memiliki banyak informasi tentang Giant Ghost City. Aku sangat berharga sebagai sandera. Aku tahu. Datang. Jadilah anak yang baik dan minum pil obat ini.
Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun dengan paksa membuka tangan pria tua itu dan meletakkan pil jiwa konvergensi di telapak tangannya. Baiklah, pergi denganmu sekarang. Mulai berjuang, lelaki tua itu dengan lantang berkata, aku tidak kemana-mana. Kamu mungkin juga membunuh aku. Lupakan. Bai Xiaochun jelas sangat tidak senang. Jika kamu menolak, katanya dengan marah, maka aku akan membuat orang-orangku sedikit kasar padamu dan kemudian melemparkanmu ke dalam. Lihat, kamu akan pergi ke lubang di mana kamu mau atau tidak. Seketika, para pembudidaya di sekitar resimen Bai Xiaochun mulai menatap pria tua itu dengan niat membunuh dingin. Lelaki tua itu gemetar ketakutan, dan serentak penuh amarah. Namun, dia tahu bahwa dia kehabisan pilihan. Jika dia tidak melakukan apa yang diminta, maka sudah jelas bahwa pembunuh jahat ini akan melemparkannya lebih dulu ke jurang jiwa. Sambil menggertakkan giginya tanpa daya, pria tua itu menutup tangannya di sekitar pil obat. Kemudian, dia melemparkan hati-hati ke angin saat dia mulai merangkak maju ke tepi lubang. Pada saat yang sama ketika ia mulai bergerak maju, Bai Xiaochun dan resimennya mundur hingga mereka 3.000 meter jauhnya. Di sana, mereka bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi jika perlu. Baru pada saat itulah Bai Xiaochun akhirnya berbalik untuk melihat kembali pada orang tua itu saat dia bersiap untuk terjun ke dalam lubang.